Hai viewers, saat ini semua orang di seluruh dunia pastinya memiliki ponsel, handphone, atau smartphone untuk melakukan beragam aktivitas harian mereka. Apalagi saat ini hadir beragam handphone dengan berbagai spesifikasi dan fitur canggih. Namun apakah kalian sudah tahu sejarah ponsel itu sendiri? Mulai dari ponsel pertama kali hingga yang kalian gunakan saat ini? Dikutip dari cellular.id, berikut sejarah ponsel dari masa ke masa yang tentunya kalian perlu tahu. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini untuk mendukung channel ini terus berkembang dan semoga bisa bermanfaat untuk semua orang. Handphone sendiri pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Sebelumnya, disebutkan bahwa penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola yang merupakan divisi tempat Cooper bekerja. Ponsel pertama yang diciptakan oleh Cooper adalah Motorola Dynatec. Awalnya, Cooper mengusung ide sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Nah, dari sinilah muncul ide sebuah ponsel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya, sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan bobot 2 kg. Untuk memproduksinya, Motorola membutuhkan biaya setara dengan 1 juta US dollar atau setara dengan 14,3 miliar rupiah. Selanjutnya, pada tahun 1983, telepon genggam portable kembali diproduksi dengan harga mulai dari 4.000 US dollar atau setara dengan 36 juta rupiah hingga 10.000 US dollar atau setara dengan 90 juta rupiah. Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan selanjutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut. Misalnya, dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum. Spektrum ini setara dengan 5 channel TV yang tersalur ke seluruh dunia. Telepon genggam generasi pertama disebut juga 1G. 1G merupakan telepon genggam pertama yang diperkenalkan oleh Martin Cooper dari Motorola Corp pada 3 April 1973. Penemuan inilah yang telah mengubah dunia selamanya. Teknologi yang digunakan 1G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. AMPS menggunakan frekuensi antara 823 MHz sampai 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Generasi 1G ini memiliki ukuran yang terlalu besar dengan bobot 800 gram sehingga sulit digenggam oleh tangan. Terlebih jika dimasukkan ke saku, tentunya tidak akan pas. Berbeda dengan ukuran ponsel di zaman sekarang yang berukuran kecil sehingga mudah dimasukkan ke saku. Ukuran yang besar ini dikarenakan keperluan tenaga dan performa baterai yang kurang baik. Berikutnya generasi kedua yaitu 2G. Muncul pada sekitar tahun 1990-an. Pada tahun 90-an tersebut, jaringan 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. Di Indonesia sendiri jaringan 2G melalui teknologi CDMA masuk pada awal tahun 2000-an. Ponsel dengan jaringan 2G mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2000-an melalui sejumlah brand ponsel seperti Motorola, Nokia, Siemens, Ericsson, dan lainnya. Nokia 3310 dan Motorola V3 menjadi salah satu ponsel populer di Indonesia di tahun 2000-an berkat banyaknya pengguna ponsel tersebut di tanah air. Ponsel pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Ukuran yang lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Generasi 2G ini memiliki ukuran dan bobot yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan bagi pengguna.
Selanjutnya, ponsel berubah nama menjadi smartphone atau ponsel cerdas yang disebut generasi ketiga dengan jaringan 3G. Ponsel generasi ketiga ini mulai populer di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia pada tahun 2000-an. Generasi 3G ini memungkinkan operator jaringan untuk memberi jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebagai video call berteknologi tinggi. Dalam 3G, terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau EDGE, Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Kemudian pada tahun 2010 ke atas hingga saat ini, hadir ponsel dengan jaringan 4G yang merupakan generasi keempat. Saat itu, peranan ponsel ini mampu menggantikan fungsi PC dengan fitur dan spesifikasi canggih. Kemudian nama ponsel pun bergeser menjadi smartphone atau ponsel pintar dengan menggunakan sistem operasi seperti Android, iOS, Symbian, BlackBerry OS, dan Windows Mobile. Sekedar informasi, 4G merupakan sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel. Misalnya, Wireless Broadband 802.16a, CDMA, Wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Jaringan 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Jaringan 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain-lain. Smartphone dengan jaringan 4G saat ini menawarkan berbagai fungsi seperti fotografi, video, bermain game, menonton video, bahkan bisa berfungsi sebagai modem dan lainnya. Saat ini, ponsel telah memasuki generasi kelima dengan jaringan 5G. Jaringan 5G di beberapa negara sudah diimplementasikan di tahun 2022 ini. Smartphone yang mendukung jaringan 5G pun sudah banyak beredar di pasar global maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri, jaringan 5G sudah mulai diimplementasikan oleh Telkomsel dan Indosat Ooredoo. Smartphone yang sudah mendukung jaringan 5G di Indonesia pun sudah cukup banyak yang admin tidak bisa sebutkan satu persatu. Itulah sejarah ponsel dari masa ke masa yang kalian perlu tahu.